Hari ini saya memberi tema firman Tuhan yaitu iman yang dimurnikan. Saudara, ya kenapa iman kita perlu dimurnikan untuk mendapat sesuatu yang benar-benar asli ya. Saudara, sesuatu kalau kita bicara tentang pemurnian selalu kita kaitkan dengan apa? Emas ya. Emas itu murni, semakin hari semakin naik harganya. Saudara tahu berapa harga emas hari ini? Ya, ada yang sudah mengecek, yang punya emas pasti tahu. Ya, tembus ya beberapa waktu yang lalu tembus 1,1 loh, 1 gram. Ya, sekarang ini 1,60 kayaknya ya. Jadi yang punya emas berbahagialah. Ya, saya punya emas saudara 81 kilo. Ya, Mas Daniel. Asli Solo. Tapi kalau itu semakin berat semakin turun harganya. Ya, kalau emas murni, emas asli itu makin berat makin mahal. Ya, kalau Mas Bambang, Mas Joko itu makin berat makin turun. Jadi jangan berat-berat lah saudara ya. Kenapa emas itu naik terus? Dan saudara, kalau emas itu kita lihat ya, kalaupun turun dia nggak banyak. Kalau dia naik 100 pasti turunnya cuma 20 ya, tapi udah naik lagi 80. Karena itu emas menjadi salah satu investasi terbaik ya. Orang sekarang banyak yang beli emas dari zaman dulu saudara ya. Kenapa bisa dikatakan emas itu, bahkan pada faktanya memang emas itu menjadi barang yang berharga dan tidak pernah turun. Satu alasannya karena benar-benar murni. Ya, saudara, orang yang berharga di mata Tuhan, bukan cuma di mata Tuhan. Ketika Tuhan berkenan atas hidup kita, maka kita juga dapat perkenanan manusia. Syaratnya kita ini kalau mau berharga di mata Tuhan juga harus murni. Nah, kalau dimurnikan itu enak atau tidak? Ya, langsung tahu semua, tidak. Maksud lo? Semua langsung jawab tidak gitu ya. Emas itu dipanaskan dengan suhu 1000 derajat. Makanya benar-benar terpisah, yang palsu-palsu itu terpisah semua, yang mencampuri dia. Kristal, kenapa itu mahal? Itu batu yang dipanaskan dengan suhu yang begitu tinggi. Saudara mau jadi berharga? Aminnya mulai kecil. Tadi kenceng. Ya, mau berharga? Dipanaskan 1000 derajat Celcius mau? Sekarang berganti haleluya. Haleluya itu ada makna dalam loh saudara. Ya, orang menyerah juga kadang ngomong haleluya untuk menghibur diri. Lo bener gak saudara? Ya. Kenapa berharga? Karena dimurnikan. Dimurnikan itu gak enak. Nggak enak ya. Tetapi ketika sudah murni, wow, berharga. Berharga. Alkitab berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan cuma, jadi di sini bukan soal pekerjaan saudara yang diberkati, usaha saudara yang diberkati, enggak, orangnya. Kenapa orang bisa dibilang mengandalkan Tuhan? Karena dia sudah melewati banyak hal tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Ketika kita sudah dimurnikan mendapat perkenanan Tuhan, apapun yang engkau lakukan disertai Tuhan. Dan itu wow banget. Kita cuma akan melihat terkaget-kaget. Amin. Siapa yang merasakan pemeliharaan Tuhan di masa-masa pandemi ini? Khususnya di dalam hal keuangan. Ya, kita semua merasa ya. Tapi saya merasa wow banget. Ya, saya merasa wow banget saudara. Ya, orang itu kita ini kalau sudah disertai Tuhan, apa aja yang kita lakukan tuh berhasil. Saya mau bersaksi sama saudara. Ini bukan untuk kesombongan saya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan.
Di masa-masa pandemi seperti ini ya, pada waktu dulu dimulaikan itu, aduh kita sempat deg-degan. Kenapa saudara? Tiba-tiba Bu, berhubung pandemi jadwal di cancel. Jadwal di cancel, semua jadwal berhenti. Jadi jangan cuma bilang pemusik, ya jangan, tidak usah menatap saya. Saya mengerti keluhan hatimu. Ya, kita sama-sama hidup ya melayani Tuhan. Ya, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan itu berbeda. Tuhan itu punya banyak jalan tikus buat kita. Ya, yang tidak mengerti jalan tikus berbahagialah. Ya, nanti ada nih yang dari Amerika WA saya, Bu, Ibu ada khotbah tuh di GKRI, maksudnya jalan tikus apa ya? Ya, ada yang tanya, Bu, maksudnya pelakor itu apa ya? Jadi mereka kekurangan bahasa. Ya, jalan tikus itu jalan yang tidak terselami, tidak diketahui orang, cuma tikus dan kita yang tahu. Ya, benar nggak saudara? Saya itu ketika pertama kali masuk pandemi, aduh Tuhan, semua jadwal cancel. Saya punya anak 3 loh, saya hidup dari pelayanan. Saya bilang kepada suami, apa yang harus kita lakukan kalau sudah begini? Yang pertama tentu puji Tuhan, ya, karena saya sudah membangun channel YouTube jauh sebelum pandemi, setahun ya yang lalu. Tuhan itu suruh saya untuk bergerak lalu dibuatlah. Jadi sebelum pandemi itu channel YouTube saya 80.000 subscribe. Sekarang hari ini Wiro Sableng 212. Ya, 212.000. Kok enggak wow ya? Biasa aja gitu menurut saudara. Menurut saya itu Tuhan wow loh. Sampai banyak yang tanya, Bu, saya lagi bikin channel YouTube, tipsnya apa ya biar banyak subscribe? Saya bilang berdoa. Loh bagaimana caranya? Kita mau di apa coba? Ya, saudara, ya subscriber itu naik 1 hari 1.000. Dari mana? Dari Tuhan. Saya nggak tahu. Ya, dan di masa pandemi ini saya melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Berapa bulan yang lalu, karena memang sudah nggak ada pelayanan, semuanya off, saya tuh di rumah nggak ngapa-ngapain ya. Saya bilang sama suami saya beliin saya kanvas sama cat. Buat apa? Ya melukis lah, masa main bulu tangkis. Orang belinya kanvas sama tinta, dia bilang apa? Melukis. Saya tuh selama menikah sama kamu belum pernah lihat tuh kamu melukis. Dan memang jujur dari sejak sekolah dulu sampai sekarang inilah, kalau disuruh melukis paling kita garis, gunung 2, jalan di tengah, ada sawah, matahari di atas. Bener apa bener? Sama kita. Ya, lalu padinya itu dibikin V gini, kasih di tengah-tengah gitu. Cuma itu yang saya tahu. Tiba-tiba saya pengen ngelukis. Ya, lalu saya belajar sebentar teknik melukis. Ya, suami saya lagi di studio, dia akhirnya membelikan saya kanvas. Ya, setelah menunggu berbulan-bulan, karena saya ya udahlah kalau nggak dibeliin ya wes, kalau dibeliin ya puji Tuhan. Satu kali dia lagi ngedit video di studio, saya di kamar tidur, di kamar sebelah, saya bilang saya mau melukis Suami saya bilang coba, ntar saya lihat. Saya lukis saudara. Dalam waktu 2 jam dia keluar abis ngedit, dia keluar di kamar, dia teriak saudara. Lihat lukisan saya. Dia teriak, dia syok. Dia bilang, hah? Ini lukisan siapa? Lukisan saya. Dia bilang gak mungkin loh, lah masa saya curi dari mana lukisan ini? Dia bilang aku gak percaya loh ini dari Tuhan. Lukisan pertama saya itu bunga lavender, kebun lavender. Kalau yang tertarik dan kalau yang penasaran silakan lihat di IG saya, tapi sudah sold out. Lalu saya angkat di IG, saya cuma tulis gini, puji Tuhan. Ya, lukisan pertama saya jadi, tiba-tiba ada ibu-ibu, saya nggak nawarin loh, saya nggak tulis dijual. Ya, saya cuma angkat puji Tuhan lukisan pertama.
Malam itu juga nggak 10 menit ada orang yang inbox saya di IG, Bu, lukisannya dijual nggak? Saya bilang, hah? Aduh, jadi terharu. Kenapa saudara? Lukisan perdana gitu ya. Saya bilang tidak dijual, Bu. Terus, kalau saya mau beli boleh nggak? Aduh, bagaimana ya Ibu, saya ini bukan pelukis, saya malu. Dia bilang, enggak, saya suka Bu Debbie, itu saya mau beli buat mama saya mau ulang tahun, mama saya itu pendengar setianya Ibu, dia pasti senang kalau dapat lukisan dari Ibu. Berapa harganya? Enggak ada harga. Iya iyalah, belagu banget saya ngasih harga, orang saya itu lukisan pertama saya coba-coba. Saudara, enggak usah kasih harga dirimu ya. Tuhan yang paling tahu harga kita tuh berapa. Makanya saya sampai hari ini orang dari Amerika, dari Belanda, dari Jerman, dari Paris, Bu, mau ngundang Ibu pelayanan Zoom boleh nggak? Boleh. Ibu maaf banget, mau tanya dong standar PK untuk Ibu berapa? Kagak ada. Amin. Ya, kenapa? Yang tahu standar hidup kita, diri kita tuh Tuhan. Harganya itu Tuhan yang tahu. Kayak Mas tadi kan, semakin dimurnikan semakin mahal. Ya takutnya kalau saudara kasih harga berapa? 2 juta, ternyata dia kasih 10 juta. Loh kan Tuhan yang bikin standar. Tapi sebaliknya saudara minta, oh 10 juta Bu, ternyata harga saudara cuma 500.000. Bikin malu enggak? Ya, jadi saudara, ya itulah kita nih Tuhan yang paling tahu. Saya bilang gini, Bu, saya tidak ada harga Bu. Terserah Ibu, aduh saya jadi nggak enak kalau Ibu bilang begitu. Iya beneran Bu, ya tapi gimana kalau kurang atau enggak, kagak. Iya, wong itu cuma harga tinta sama kanvas aja cukup saya bilang. Oke Bu, minta nomor rekening. Lukisan pertama saya laku saudara. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tuh tahu pelihara kita. Orang yang berseru, lukisan perdana, coba-coba 10 juta. Ini baru tepuk tangan yang pertama. Ya, saya melukis lagi. Ada yang seneng, Bu, dijual kagak. Kalau Ibu mau saya kirim, saya nggak pernah loh. Saudara boleh cek, dijual, ya atau terima pesanan, nggak pernah. Saya angkat aja. Tiba-tiba ada yang tertarik, saya nggak kasih harga dan saya tidak cerita yang pertama beli berapa. Saudara tahu dia transfer berapa? Sama 10 juta. Yang ketiga, saya melukis lagi. Ada yang beli lagi, berapa? Masih sama 10 juta. Yang terakhir kemarin, itu lukisan saya lukis 2 minggu yang lalu. Setelah selesai gambarnya pohon, di pinggir air ada bayangan. Saya lihatin, ya lukisan tuh biasa, saya lihatin tiba-tiba tuh di hati saya tuh ada yang berkata begini. Lukisan itu bercerita tentang di balik pohon yang indah itu selalu ada bayangan. Itu cerita tentang masa lalu kita. Jadi seindah apapun hidupmu, ingatlah bahwa kita pernah punya masa lalu dan Tuhan ada di sana untuk membentuk kita. Terus saya tanya begini dalam hati, Tuhan lukisan ini untuk siapa? Ada orangnya. Oke, saya diundang pelayanan ke satu perusahaan. Dan yang lucunya, ini orang undang saya sudah 4 kali saya tolak terus. Karena memang saya ada jadwal, Zoom dan lain sebagainya. Akhirnya saya diundang, saya khotbah, selesai khotbah, Ibu kita makan siang boleh? Bos saya mau ngobrol-ngobrol juga sama Ibu. Oke, kita makan siang. Lagi makan siang, sekretarisnya loh yang ngomong sama bosnya loh, bukan saya loh. Pak, Ibu Debbie pelukis loh. Saya bilang, hus. Bikin malu loh. Orang lukisan baru coba-coba. Bagus loh Pak lukisannya. Oh iya, dia buka IG saya. Ini loh Pak lukisannya, ini ya Bu, tapi ini udah ada yang beli ya Bu, udah ada yang punya. Dia tunjukin yang pohon itu, bapaknya tanya, itu sudah ada yang punya Bu? Belum. Itu lukisan terakhir saya. Itu buat saya Bu. Saya suka gambar pohon ada bayangan. Saya ceritakan sedikit tentang
nilai dari lukisan itu di balik keindahan hidup kita yang sekarang, ada masa lalu mungkin yang suram, itu menjadi bayangan supaya kita tetap ingat Tuhan. Dia bilang, itu saya banget Bu. Jadi ibu bisa kirim kapan? 3 hari yang lalu saya kirim karena baru di Bingkai. Malam saya memikirkan dia akan membayar itu di bawah yang saya sudah kasih ke orang. Jangan memikirkan terlalu tinggi, nanti Anda kecewa. Ya, saya kirim udah selesai. Malam-malam dia kirim bukti transfer, saya hampir pingsan. Ya, kalau Tuhan memberkati itu, kita cuma tinggal bilang wow. Saudara tahu lukisan yang terakhir yang saya punya, ya bukan yang terakhir, yang keempat, dia bayar 75 juta. Apakah karena lukisan saya bagus? Yang lebih bagus dari saya banyak. Bukan soal lukisannya. Tapi ketika engkau menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan, maka semua yang engkau pegang dengan tanganmu dibuat berhasil. Saya enggak pernah jual. Semalam saya ngelukis dalam waktu 1 jam jadi. Dari Surabaya inbox, Bu, buat saya lukisannya ya. Ada lagi Bu, buat saya, sudah terlambat, sudah orang Surabaya. Masih 2 ngantri. Ada yang mau antri di sini? Saudara, ketika kita ini, saya bilang sama suami saya waktu lihat transferannya dia itu malam-malam, saya bilang sama suami saya, suami saya ada apa? Saya takut. Terus dia bilang, kenapa? Aduh Tuhan itu kenapa toh? Sama saya ini kenapa? Kenapa? Lihat loh. Suami saya bilang kayak gitu loh, takut loh, puji Tuhan. Iya maksudnya saya tuh sampai, maksudnya Tuhan kok gitu banget sih, maksudnya aduh Tuhan, ya saya tuh terharu. Ketika kita ini sudah melewati proses Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berkenan, engkau berharga di mata Tuhan. Itu luar biasa. Dan saya mau bilang saudara, bahkan di masa sulit hari-hari ini saya melihat, saya menuai di tengah masa sulit. Kita punya Tuhan yang hidup. Tetapi makanya saya mau bilang juga buat para imam musik di sini. Jangan taruh hidupmu dengan harapan kita tuh hidup dari amplop saja. Saya juga seperti itu dulu, tetapi saya terus menaruh harapan saya pada Tuhan. Khawatir nggak ketika pandemi semua jadwal cancel? Khawatir, saya juga manusia. Tapi saya terus menguatkan iman saya, aku punya Tuhan yang hidup. Tuhan bahkan sanggup, burung gagak aja dia kirim kasih makan Elia, benar nggak? Dan saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan saudara luar biasa. Siapa yang mau dipanasin 1000 derajat? Mau menjadi orang yang berharga dan berkenan? Nggak ada cara lain, dipanasi 1000 derajat mau? Yuk kita buka ayatnya. Ayub 23 ayat yang ke-10 mulai berkata, Ayub 23 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata begini, kita baca sama-sama. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, Ayub ini memang dipanasi 1000 derajat memang. Udah minta mati, nggak mati. Sakit seluruh tubuhnya, penuh dengan nanah. Ya, itu baru bilang 1000 derajat itu panasnya. Anaknya mati, istrinya mati, semuanya mati saudara. Ya, hartanya habis, semuanya habis. Benar-benar tubuhnya tersiksa dengan penyakit yang begitu ya menyiksa. Kita bisul 1 aja, sakitnya sakit nggak? Bisul 1 loh, ya. Nggak usah bicara bisul, sakit gigi. Saya kemarin ngantar anak saya ke dokter gigi. Dok, waktu pandemi buka nggak? Saya hanya layani orang tertentu Bu, karena kasihan juga.
Ada yang telepon ngomong gini, dok saya mau ke klinik sekarang dok, nggak bisa tutup pak. Dok saya mending mati karena corona daripada sakit gigi dok. Lo menyiksa lo saudara, bener nggak? Itu baru sakit gigi. Ayub mengalami itu, satu badan itu penuh bisul. Saudara bisa bayangkan sampai Alkitab berkata dia membuka pakaiannya, ya dia guling-guling di tanah udah sampai kayak dan minta mati. Itu dipanaskan. Makanya dia bisa berkata begini, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nomor satu, ketika kita diuji oleh Tuhan, dimurnikan, percayalah Tuhan tahu jalan hidup kita. Tapi memang manusia sama Tuhan itu beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok. Ya. Kalau diuji sering kali kita ini ngomel, padahal kita ini lagi dimurnikan mau jadi sesuatu yang berharga. Makanya sekarang saya tuh bersyukur, saya diproses begitu hebat sama Tuhan. Ya, kehilangan keluarga, tidak punya uang 1 sen pun. Saya pernah merasa hidup di bawah titik, bukan 0, min. Nggak punya uang 1 sen pun, tidak ada tempat saya berharap manusia. Ya, saya mau cari kerja nggak ada ijazah, ditahan sama papi saya. Apa coba yang saya bisa lakukan? Cuma nangis duduk di kaki Tuhan. Dan terus berkata, Engkau yang lebih tahu Tuhan, Engkau yang lebih tahu hidupku. Ini kata-kata yang tidak mudah loh. Ya, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Ayat ini cocok dengan firman lain yang berkata, Tuhan itu setia dan adil, karena itu dia tidak akan pernah membiarkan engkau dicobai melampaui batas kekuatanmu. Tapi ketika menghadapi yang namanya pemurnian itu memang gak enak, panas saudara, panas. Tapi kekuatan kita itu hanya pada Tuhan saja. Tetaplah berserah. Percayalah, dia tahu jalan hidupku. Tuhan yang lebih tahu. Ya, jadi jangan kita mau sok tahu. Berserah aja pada Tuhan. Ayat yang ke-11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan menguji dan memurnikan kita? Di sini dia berkata, kekuatan kita cuma apa? Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ya, kalau saudara tidak mau berlama-lama dengan proses, nuruto. Amin. Ya, nuruto. Nggak usah bantah, nggak usah memberontak. Semakin lama nanti pemurniannya. Saudara bayangkan kalau emas itu lagi dimurnikan, dia lari. Ya, nggak murni-murni, benar nggak saudara? Ya, tapi karena dia diem. Makanya di kitab Yesaya dikatakan, emang ada periuk berbantahan dengan tukang periuk? Ya, dia bilang gini sama yang bikin, weh bodoh, jangan bikin kayak gini aku, ndak bagus. Loh, Tuhan itu memberikan kita gambaran tentang penjunan dan periuk. Alkitab di kitab Yesaya dikatakan tidak ada periuk itu protes kepada tukang periuk. Periuk itu nurut. Kalau tukang periuk lihat bentuknya nggak bagus, ada yang mencong, diambrukin lagi, dihancurkan lagi, dia bentuk lagi baru. Cuma untungnya periuk itu nggak bisa protes. Kalau kita sukanya protes, ya nggak kuat. Saudara, Tuhan memberikan gambaran umatnya itu dengan tukang periuk. Kita nih harusnya jadi kayak periuk tanah liat itu, nggak usah protes, diem mo.
Diemo, manuto, nuruto. Ini bahasa Manado. Ya. Kalau orang Solo bilang menengowai. Ya, jangan sampai kita dibentuk lari terus. Tuhan bilang angel lagi. Ya, susah untuk dibentuk. Semakin lama prosesnya, nurut aja, diam aja. Ada yang tanya sama saya gini, Bu, ada orang itu saya udah baik loh sama dia, tapi dia itu jahat sama saya. Apakah saya harus hentikan kebaikan saya? Jangan. Teruslah berbuat baik. Kenapa? Karena kalau engkau berbuat baik hanya kepada orang yang baik pada kamu, orang dunia juga melakukan hal yang sama. Tapi kita perbedaannya, kita baik sekalipun orang tidak baik. Amin. Itu kita lulus. Ya, saya mengalami orang yang tiap bulan saya baikin, saya kasih berkat setiap bulan, ya di belakang jelek-jelekin saya tahu, saya tetap tabur. Waktu itu saya mau berhenti, Tuhan bilang jangan. Kamu melakukan kebaikan bukan karena dia baik. Amin, saudara. Kita lagi dibentuk Tuhan. Ya, kalau dulu kita dijahati kita masih balas, wah belum dibentuk. Dibentuk Tuhan kita nggak balas, mulai naik level. Dijahatin kita balas berbuat baik, itu sempurna. Amin. Tuhan mau yang terbaik. Kenapa sampai 1000 derajat emas? Supaya itu benar-benar titik kemurnian yang benar-benar murni. Orang itu diuji memberi bukan waktu kaya banyak uang. Amin apa amin? Orang kaya banyak uang, ya dia nabur misalnya 100 juta, tapi uangnya ada 100 M, terasa nggak 100 juta? Kita diuji suruh memberi, waktu kita tinggal punya sedikit, disuruh menabur, ya saudara mau nggak menabur? Halo, ya. Saya itu sudah kenyang, saudara. Mungkin makanya sekarang saya menikmati tuaian itu. Alkitab berkata Ishak disuruh menabur pada waktu musim kering. Lalu taat dia menabur. Masa itu dia menuai 100 kali lipat. Dia menjadi kaya, tambah kaya, bahkan sangat kaya. Tujuan kita bukan kaya. Bukan itu tujuan kita, itu cuma bonus yang Tuhan kasih buat kita. Saya mau bersaksi kepada saudara, hari-hari ini saya melihat Tuhan memberkati saya begitu luar biasa. Luar biasa. Tetapi kalau Tuhan memberkati kita luar biasa, jangan naikkan standar hidupmu, naikkan standar memberimu. Amin. Tambah banyak memberi. Tambah banyak menabur. Berdoa kalau mau menabur. Tuhan kepada siapa? Ya, hamba-hamba Tuhan di desa. Hari-hari ini saya benar-benar melihat, ya, bagaimana Tuhan itu memakai hidup kita untuk bisa menjadi saluran berkat. Tujuan kita diproses supaya kita murni. Waktu kita murni, Tuhan bisa mempercayakan banyak hal. Karena kalau orang belum murni dipercayakan, bahaya. Lupa diri, waktu digoncang, habis semuanya, saudara. Kita perlu dimurnikan Tuhan. Yang belum murni di sini saya doakan biar murnikan Tuhan, amin. 1000 derajat. Ya, kenapa loyo? Bilang amin. Ya, kita harus berani berkata, murnikan aku Tuhan. Kenapa? Ingat saudara, tujuan kehidupan kita di dunia ini adalah kekekalan. Kekekalan, sesuatu yang lebih berharga dari segala-galanya adalah kehidupan kekal yang akan kita terima. Ini cuma bagian-bagian yang di permukaan saja. Tapi ada sesuatu yang begitu berharga yang sampai pada kehidupan yang kekal itu yang sedang kita tuju. Ya. Lalu ayat yang berikutnya di sini katakan, jadi Ayub berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Semakin nurut engkau, semakin cepat prosesnya.
Karena bagi Tuhan menjawab persoalanmu itu hanya semudah Dia berfirman. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan mengubah sikap hatimu. Amin. Bagi Tuhan jawab, saudara butuh apa? Hah? Mau bayar rumah? Mau bayar apa? Ya, bagi Tuhan itu ngasih kita berkat mudah nggak? Mudah, cuma semudah Dia berfirman. Yang sulit mengubah sikap hatimu itu loh. Menjadi seperti yang Dia mau. Jangan mengandalkan manusia, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Saya mau bersaksi sama saudara, saya sejak menikah dengan suami, saya tuh nggak pernah pinjam uang sama orang. Apakah kami pernah melewati sulit? Pernah. Ya, saya pernah saudara kasih minum anak saya pakai nasi yang dimasak. Ya, itu airnya kan putih tuh waktu mendidih kan. Saya taruh di botol susu, saya kasih gula, berasa susu. Ya, anak saya pernah minum itu. Gara-gara apa? Satu malam kami udah mau tidur, ada orang ketok pintu. Ya, malam saya bilang suami saya buka jam 10 malam. Suami saya buka pintu. Suami saya bilang, itu ada bapak-bapak yang penjual soto di pinggir gereja. Dia bukan orang Kristen, dia dari agama seberang. Kenapa? Anaknya sakit. Terus mau ke dokter nggak ada uang. Terus mau pinjam uang. Terus berapa? 50.000. Saya bilang kok pas ya sama yang kita punya. Mbok yo pinjam 25. Jangan 50. Bener enggak saudara? Ya. Saya tinggal punya uang 50, anak saya susunya habis. Kalau saudara jadi saya, apa yang akan saudara lakukan? Dibutuhkan hikmat dan kebijaksanaan. Dan seringkali orang Kristen bersembunyi di balik kata-kata hikmat. Padahal pelit. Ya, hari-hari ini kan pakai hikmat padahal takut. Ya. Saya punya kenalan orang kaya banget, ngomong sama saya, "Bu, saya belum keluar rumah, di pagar lewat pun belum." Kenapa, Bu? Takut corona. Saya bilang hati-hati Bu, corona selesai ibu gila. Padahal sebelum corona, dikit-dikit udah di kutub utara. Udah di salju-salju, di gua es. Minggu depan kutub selatan. Minggu depan lagi benua Antartika. Ini orang saudara antar benua, antar negara. Begitu corona, keluar pintu pagar gak berani. Kira-kira gila gak? Gila kalau sampai 7 bulan nggak keluar terus gila. Memang saya dengar akhirnya tiap hari berantem sama suaminya. Dua-dua takut keluar rumah. Tapi katanya berhikmat. Antara dan iman dan hikmat sudah sulit dibedakan. Sekarang orang Kristen semua bersembunyi di balik kata hikmat. Kita harus mengikuti semua prosedur, semua protokol pemerintah. Jangan mencobai Tuhan, tetapi jangan ketakutan berlebihan. Kalau sudah waktunya mati, mati. Nggak usah tunggu corona, amin. Benar nggak saudara? Ya iyalah, saya terlalu percaya begitu. Tapi kalau Tuhan masih mau berurusan dengan hidupmu, Dia masih mau pakai engkau, belum mati. Jadi nggak usah terlalu takut berlebihan. Gara-gara nggak keluar rumah, tuh tingkat perceraian naik tinggi. Di Jawa Barat dibatasi sehari 100 kasus. Yang ngantri ribuan mau ngurusi perceraian. Dibatasi cuma melayani 100 orang per hari. Kenapa bisa terjadi begitu? Tingkat kesetresan naik. Pemurnian sedang terjadi dan banyak orang gak siap. Yang tadinya gak pernah ketemu istri, waktu pandemi ketemu istri terus. Nggak usah tertawa, tertawamu itu berarti sekali. Tadi suami kerja sendiri pagi, istri kerja sendiri pagi, pulang sore udah ketemu di rumah tinggal tidur kan. Aduh pas pandemi tiap hari ketemu. Salahnya lagi, ndak nonton mesbah doa. Saudara nonton kan tiap jam 8 malam di Debbie Basir TV, maaf pas saya iklan.
Saudara, saya mendengar banyak kesaksian yang mau cerai dipulihkan loh. Saya dapat telepon dari Surabaya, Bu, saya seorang dokter. Rumah tangga saya sebelum pandemi ini sudah diambang kehancuran. Suami kerja sendiri, saya kerja sendiri, anak-anak sekolah. Kami pulang kalau udah malam, semua masuk pintu kamar tutup, plek 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 plek, nggak ada yang ketemu. Saya dengan suami hanya ngomong seperlunya. Sudah tidak ada lagi kasih di antara kami. Tapi ketika pandemi terjadi, Bu, terpaksa banyak waktu di rumah. Saya tiap hari lihat YouTube. Waktu saya ketemu channel Ibu Mesbah Doa, awalnya saya yang ikut. Lama-lama suami lihat tertarik, dia ikut. Sekarang kami sekeluarga setiap malam ikut. Kami baru merasakan betapa indahnya ikut Tuhan. Wow. Ya, kalau kita mau tetap kakiku ada di dalam jalannya, aku mengikuti jejaknya, menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Saudara, kita berdoa ya supaya di masa-masa pemurnian ini kita benar-benar melihat Tuhan. Lalu saudara, ya saya sambung lagi tadi itu ya. Lalu bapaknya itu saya bilang, kenapa dia pinjam 50, 25 kek? Suami saya bilang, ya enggak tahu, orang anaknya sakit. Kata suami saya gini, saya sekarang manut kamu deh. Ya, kamu berdoa tanya Tuhan deh, kata suami saya. Karena biasanya imanmu yang connect. Ibu-ibu memang kita ini harus lebih peka, karena laki-laki itu biasanya enggak connect. Perempuan itu sama Tuhan lebih cepat connect, karena kita pakai perasaan, bapak-bapak pakai. Lalu suami saya bilang, terserah kamu. Saya itu belum berdoa. Firman lewat, ting, kesusahan sehari cukup untuk sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Saya menoleh ke atas, maksud lo? Mengikuti firman Tuhan tuh ndak enak. Belajar taat itu ndak enak. Tapi Tuhan mau murnikan kita. Memberi jangan tunggu kaya. Engkau nggak dipercaya Tuhan. Saya bilang saya ini bendaharanya Tuhan tok. Sekalipun kasnya tinggal saldo tinggal 50.000 loh Tuhan. Kasih aku yang bos kok. Ngapain kamu tahan? Saya bilang sama suami saya, pertama ya kita harus memberi dia. Kenapa? Pertama, dia bukan orang yang seiman dengan kita. Itu dulu. Yang kedua, dia itu cari kita itu udah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Di gereja kami yang kaya-kaya banyak. Kenapa dia cari kita? Berarti kan itu kesempatan yang Tuhan beri buat kita kan. Hati-hati loh saudara, kalau orang gak pernah minta tolong sama kau, coba kau bercermin, jangan-jangan udah ada tanduk 2 di kepala. Loh bener, orang bisa minta tolong sama kita itu anugerah, tapi lihat-lihat orang juga, jangan salah. Lo bener nggak? Benar, saya bilang sama suami saya, ya berarti Tuhan kasih kita kesempatan yang mulia. Ya akhirnya saya bilang sama suami saya, kasih aja, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tapi jangan saudara baru terima gaji terus saudara ke mall, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Terus saudara beli baju, beli tas, itu namanya tidak berhikmat itu ya. Akhirnya sama suami saya dikasih. Besok saya udah gak ada duit dong. Lah itulah anak kasih minum air nasi, rebusan nasi. Saya selama gak ada duit, saya tuh gak pernah pinjem sama mertua, sama kakak ipar. Saya bilang, Tuhan saya hamba Tuhan. Saya gak boleh pinjem. Karena saya mempermalukan Tuhan. Engkau yang bertanggung jawab atas hidup saya. Malam itu suami saya mau pelayanan. Dia ajak saya, non, ajak daripada di rumah, tak aja yuk aku mau pelayanan temenin. Ya, saya ikut suami saya saudara. Lagi duduk di situ tiba-tiba ada bapak-bapak. Saya kenal bapak itu orang kaya. Dia masuk, di hati saya ada suara berkata begini, nanti bapak ini akan memberkati kamu. Saya tengking itu suara, dalam nama Yesus, dasar muka celengan. Celengan babi lagi. Tiap lihat orang kaya pikirannya langsung ditabur loh.
Saya menengking diri saya sendiri, saya tidak mau. Di hati itu kita ada sesuatu aja yang gak beres, Tuhan tuh gak berkenan loh. Saya bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi suara itu bicara lagi, dia akan memberkati kamu. Dalam nama Yesus. Saya tengking, tapi kalau ini dari Tuhan pasti terjadi. Udah selesai ibadah, udah selesai makan, saya bilang nggak terjadi apa-apa. Tuh kan memang dasar mata duitan. Waktu sudah selesai, salaman di pintu keluar tuh loh, mau pulang. Ya saya sama suami saya salaman sama dia. Ya shalom Pak. Oh iya terima kasih pelayanannya. Waktu dia pegang tangan saya, dia bilang gini, tunggu dulu, tunggu. Kayaknya Tuhan suruh saya memberkati kalian. Oh saya bilang, oh ini dari Tuhan. Saya nggak datang gini, Pak Tuhan berkata. Bapak tatap mata saya. Itu bukan nubuat, itu lu buat-buat. Dia bilang, kayaknya Tuhan suruh saya memberkati kalian. Yuk sini dulu duduk ya, boleh nggak saya berdoa? Karena memang dia udah lebih tua jauh dari kita. Wah puji Tuhan banget Pak, terima kasih Pak. Saya bilang, oh berkatnya doa. Ya, jangan mengkonotasikan semua berkat itu doi. Bisa juga doa. Tapi katanya doa kurang terasa Bu, lebih terasa doi. Ayo. Lalu dia berdoa, selesai berdoa, dia bilang gini, Tuhan itu menyuruh saya loh. Ini peristiwa 20 tahun lalu saudara di Solo. Tuhan itu menyuruh saya memberi semua yang ada di dompet saya buat kalian. Lalu dia buka dompetnya saudara, saya ingat waktu itu ada 750.000. 20 tahun lalu. Dia bilang ini ada uang di dompet saya 750.000 ini untuk kalian. Saya bilang beneran nih Pak, iya terima kasih sama Tuhan, jangan sama saya ya. Iya Pak, puji Tuhan banget. Iya, udah mau pulang, tunggu, Tuhan suruh saya nih. Nomor rekening BCA ada? Ada Pak, berapa? Nggak hafal. Sekarang hafal 785 034 0247. Maksud lo? Ya harus hafal di luar kepala saudara. Ya, biar tidak berubah pikiran. Saya bilang nggak hafal Pak. Oh ya udah kalau gitu besok bisa nggak? Jam 8 pagi tolong di SMS ke saya. Iya Pak, oke. Saya tunggu jam 8 pagi. Tidak usah jam 5 pagi saudara sudah SMS. Tuhan itu tidak usah direkayasa. Diminta jam 8, jam 5 di SMS, jam 7 tanya, Pak udah transfer? Kebangetan, nggak ada loh hamba-hamba Tuhan yang begitu tuh ada. Rasanya mau saya kayak kita yang utang loh. Saya kalau yang begitu-begitu tuh 1 kali aja saya transfer, kedua kali kagak. Kayak saya utang tanya, belum transfer ya. Ini cuma berharap kasih karunia nagih lagi. Jam 8 saya SMS, Pak ini nomor rekening BCA saya. Jam 10 dia telepon. Bu, di mana? Di rumah. Bisa datang ke kantor BCA cabang ini nggak sama suami? Bisa. Saya kasih cash aja ya. Saya baru kali ini loh. Saya datang saudara. Dia pegang amplop coklat, dia bilang gini, Bu, Pak, mengucap syukur sama Tuhan ya. Ini Tuhan loh yang suruh. Saya baru kali ini. Ini ada uang 10 juta. Tuhan suruh saya berkati Bapak sama Ibu. 10 juta. Saya bilang, jadi total dia kasih kita 10.750.000. Saya bilang sama suami saya, kamu ingat gak Bapak yang datang kepada kita malam itu? Tuhan seringkali menguji. Makanya Yesus bilang, jangan salah, seringkali itu malaikat loh. Ya, saya tidak bilang mistis-mistis Bapak itu malaikat menjelma jadi Bapak itu kagak. Cuma dalam artian yang lain, seringkali Tuhan tuh mau lihat sikap hatimu. Sebelum engkau diberkati berlipat-lipat, engkau harus dimurnikan dulu dari sifat cara pandangmu terhadap uang. Kalau masih kecil aja udah pelit, Tuhan bilang apalagi kalau saya ini modelnya begini nih mesti tambah pelit nih.
Ya, jadi itu saya ingat, ya ampun Tuhan ya. Dan kita kalau sudah ngasih kan jangan harap balik saudara. Walaupun dia janji 2 hari saya benda usah, jangan harap balik. Apapun saudara orang bilang pinjam, jangan harapkan balik. Makanya menolong itu semampumu dan seikhlasmu. Kalau dia pinjam 20 juta, saudara maunya tergerak ngasih 5 juta. Saya kasih, tidak usah pinjam. Supaya hatimu itu tidak terganggu. Apalagi orang Kristen banyak bikin status, weh jangan lupa utang, udah tanggal sekian. Itu dosa loh saudara, nggak boleh loh. Tuhan bilang kalau engkau sudah memberi, lupakan. Saya ada beberapa banyak orang yang meminjam kepada saya, nggak mau ingat. Suami saya bilang, dia cuma ngomong itu mau balikin bulan depan, dia pasti nggak balik. Nggak apa-apa, dia nggak balikin, saya sudah ikhlas. Ya, karena waktu kita memberi jangan pernah harapkan balik, kata firman Tuhan. Kita ini cuma bendahara. Sering kali kita nggak pernah. Kenapa saya bicara tentang tabur menabur di sini ya? Padahal kan saya lagi bicara tentang pemurnian. Berarti banyak yang pelit kan? Saya suka model orang Kristen begini, dibilangin pelit malah tertawa loh. Kan ada yang tersinggung loh ya. Puji Tuhan di sini tertawa. Tapi saya nggak tahu tertawanya mati rasa atau bagaimana. Ya enggak lah saudara ya. Tapi berarti sekarang kita lagi bicara tentang pemurnian dalam keuangan. Karena memang hari-hari ini banyak orang yang sedang dimurnikan dalam keuangan. Tapi ketika engkau jadi bendahara, mulai minta kepekaan. Saya tuh hari-hari ini terus Tuhan, siapa yang akan saya tabur? Taruh di hati saya. Setiap kali saya dapat berkat, Tuhan, siapa yang akan saya tabur? Ya, saya mau menabur di tempat yang benar. Jangan salah tabur. Ada orang pernah WA saya, Bu, boleh pinjam uang sekian juta? Saya tanya Tuhan, saya nggak tergerak. Saya bilang, maaf belum bisa bantu. Jangan bilang nggak ada, bohong. Ya, tapi kalau saudara bilang maaf saya belum bisa bantu, berarti kan karena kita belum tergerak atau apa? Benar saudara. Besoknya saya lihat statusnya dia di Facebook. Ya, akhirnya berhasil sulam alis. Untung gak jadi saya kasih. Kalau saya kasih ternyata uang buat sulam alis. Dan waktu itu baru keluar sulam alis itu masih mahal loh, masih jutaan. Ya, kalau saya kasih uang saya dia pakai sulam alis, saya menuai alis. Buat apa? Ya, menabur jangan di tempat yang salah. Saudara ya, kita taat yuk pada Tuhan. Sudah habis waktu ya Pak. Ya, ayo kita baca secara cepat lalu kita selesai. Ayat 12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tuhan tuh sering kali berbicara. Kenapa saya berbicara tentang uang saudara, kita harus dimurnikan? Karena satu-satunya Yesus pernah mensejajarkan dirinya itu dengan uang. Yesus berkata apa? Engkau tidak bisa menyembah dua Tuhan, pada Allah dan pada Mamon. Jadi uang itu menjadi satu-satunya hal yang bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hati manusia. Kalau kita sudah beres dalam hal uang, ya insya Allah dalam hal-hal yang lain kita juga beres. Kenapa? Karena uang tuh jahat. Bukan uangnya loh, tapi roh. Ya. Di sini dikatakan perintah di bibirnya tidak kulanggar. Kalau hari-hari ini saudara mendengar suara Tuhan suruh menabur, jangan dilanggar loh. Jangan ditengking dalam nama Yesus. Disuruh Tuhan kamu harus menabur sama hamba Tuhan itu dalam nama Yesus. Ini pasti suara setan. Ya, hati-hati loh saudara. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia tidak menyelesaikan apa yang ditetapkan, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa dimasukkannya. Ya, itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Saudara, kenapa Tuhan itu memproses kita, memurnikan kita, supaya kita ini benar-benar
mengenal Tuhan itu siapa. Karena ada banyak orang Kristen, mengaku Kristen tapi nggak kenal Tuhan. Makanya saya hari-hari ini, saudara tahu mesbah doa saya itu tiap malam live jam 8. Jam 8 itu live, sekali live yang nonton 19.000, 18.000, itu 1 jam pertama. Ya, besokannya sudah 40.000. Dan saya kasih nomor HP kan di situ. Itu orang-orang yang masuk ke HP saya, "Ibu, titip doa dong 1 buat suamiku, namanya Bambang. 2, anakku namanya Joko. 3, adiknya Joko namanya ini. 4, tokoh saya." Saya lihat nih, saya balas tidak menerima titipan doa. Kenapa? Jangan kamu minta saya berdoa buat kamu. Tuhan tertarik mau ketemu kamu sendiri pribadi. Jangan jadi orang Kristen yang titip-titip doa. Kamu kapan ketemunya sama Tuhan? Apalagi ada ibu-ibu, "Ibu tolong doakan suami saya sungguh-sungguh, Bu." Tidak bisa. Itu suami siapa? Suami-suamimu suruh saya bergumul. Rempong kan kalau saya malam-malam tiba-tiba berdoa, "Tuhan, berkati Bambang Tuhan." Suami saya dengar, "Siapa Bambang?" Bisa menyebabkan keretakan rumah tangga, saudara. Ya, malam ini saya menangis buat Bambang, besok saya menangis buat berkati Michael Tuhan. Saudara ya. Kekristenan berbicara tentang relationship kita dengan Tuhan, hubungan. Waktu kita mengenal Dia, kita akan dimurnikan supaya apa? Supaya engkau semakin mengenal Dia. Ayub berkata, ya, dia bilang apa? Tetapi ia tidak akan pernah berubah. Dia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Ayub tahu benar Tuhan berdaulat. Dan apa yang sudah ditetapkannya atas kita, Dia akan terus melakukannya. Daripada saudara lari dari proses Tuhan, mending menyerah. Engkau akan dikejar. Di sini Ayub bisa berkata apa? Tetapi ia tidak berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal serupa yang dimasukkannya. Saudara, kalau kita tahu kebenaran ini, kita mau apa lagi? Udah deh, kekristenan itu hidup berserah pada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau bentuk di hidup kita, oke, Tuhan aku percaya. Kenapa? Tujuannya bukan untuk di dunia ini, tapi sampai pada kekekalan. Kalau sudah bicara begitu, mau apa lagi kita? Dunia ini berapa lama sih? Ya, ada yang bertanya sama saya, "Bu, saya membaca artikel, katanya pintu gerbang timur Israel sudah dibuka, Bu. Itu artinya sebentar lagi Mesias akan datang. Pintu itu tertutup berabad-abad, sekarang mau dibuka, itu pertanda apa?" Saya bilang, tidak usah tunggu ditutup, dibuka, dikunci separuh, bertobat sekarang, amin. Ngapain peduli amat dengan pintu dibuka, ditutup? Nggak usah terlalu peduli dengan yang begitu-begitu. Sekarang firman Tuhan bilang, kalau hari ini engkau mendengarkan suaranya, bertobatlah. Yang di rumah juga bertobat. Amin, saudara. Nggak usah terlalu pusing dengan yang begitu. Bertobat aja sekarang ini. Kapan? Ini saatnya. Mari kita mau berjalan bersama Tuhan. Saya selalu bilang gini, waktu kita dimurnikan Tuhan, saya sudah selesai, mari para imam musik. Waktu kita dimurnikan Tuhan, kita itu hidupnya kayak roket. Roket itu waktu dilepas mau menembus atmosfer, sesuatu yang terberat dan membutuhkan power yang luar biasa adalah ketika dia harus menembus atmosfer bumi. Itu roket powernya harus kuat. Kalau nggak kuat bisa meledak itu roket, binasa. Tapi kalau dia kuat, power dilepas, dia tembus atmosfer bumi, apa yang terjadi? Dia tidak butuh power lagi. Waktu dia menembus atmosfer bumi, dia cuma tinggal melayang, mengorbit. Ya, kemana dia akan berorbit? Saudara, hidup kita seperti itu. Waktu engkau dimurnikan, rasanya berat Tuhan. 1000 derajat nih Tuhan, panas. Tapi waktu engkau masuk dalam dimensinya Tuhan, engkau ketemu dengan rencana setelah dia selesai dengan semua yang akan dilaksanakan kepadamu, engkau akan melihat dengan terheran-heran, wow, apa yang Tuhan buat itu indah.
Mari saudara kita bangkit berdiri bersama.